Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas listrik arus bolak-balik. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa macam soal yang pernah kita pelajari. Oke, pertama, perhatikan rangkaian berikut. Ya, grafik yang benar menggambarkan hubungan antara I dan V sebagai fungsi waktu untuk rangkaian tersebut adalah perhatikan untuk rangkaian ini rangkaiannya rangkaian kapasitif. Ya, kalau rangkaian kapasitif itu I kapasitifnya sama dengan I maksimum kali sinus kali sinus omega T ya. Sedangkan V kapasitifnya itu adalah V maksimum kali sinus omega T minus V per 2. Jadi, si tegangannya itu tertinggal V per 2 radian. Oke, bagaimana gambar grafiknya? Gambar grafiknya, kalau kita gambarkan, ini adalah gambar I-nya, sedangkan untuk V-nya itu gambarnya karena tertinggal V per 2 radian, maka gambar V-nya adalah begini. Ya, jadi ini gambar V-nya. Ini 0, ya. Ini V, ini 2V. Nah, yang ini 0. Ya. Yang ini V. Kemudian yang di sini ini adalah 2V. Jadi gambarnya untuk kapasitif seperti begitu. Mana gambar yang cocok? Nah, gambar yang cocok, I-nya adalah ini. Ya, V-nya, kemudian yang ini. Maka yang benar itu adalah pilihan yang pertama ini. Ya, berikutnya. Grafik yang menyatakan gelombang sinus tegangan dan arus terhadap waktu dalam rangkaian RLC yang bersifat kapasitif. Ini juga sama bersifat kapasitif. Nah, hanya kita harus perhatikan di sini bentuk I dan V-nya, ya. Nah, tadi kita sudah pelajari bentuk I-nya itu sinusoida full. Jadi di sini, ya. Ini I-nya adalah yang ini. Jadi bentuk ini sinusoida. Bentuk V-nya itu adalah dari bawah begini. Ya. Nah, maka kita harus perhatikan. Nah, yang persis seperti ini tidak ada, ini malah terbalik. Ya, yang ada adalah I-nya itu dipotong setengah. Maka kalau kita gambarkan I ini digeser. Ya, V per 2, jadi bentuknya seperti ini. Maka kalau ini diteruskan bentuk I-nya seperti itu. Kemudian di sini grafik V-nya, ini kan grafik I-nya. Ini grafik V-nya, si sumbunya juga digeser V per 2 radian. Jadi bentuknya seperti ini. Maka ini kalau ditambahkan full, bentuknya jadi seperti ini. Ini adalah bentuk V-nya. Jadi kalau kita lihat bentuk yang sama, itu adalah pilihan yang C ini. Ya. Jadi ini bentuk I-nya, kalau dipanjangkan kan ini ke sini. Ini juga kalau dipanjangkan bentuknya nanti ke sebelah sini. Jadi bentuknya ini kemudian ke sebelah. Oke. Berikutnya. Rangkaian RLC disusun seperti gambar berikut ini. Grafik gambar gelombang sinus yang dihasilkan jika XL lebih besar dari XC. Ya.
Nih, kalau XL lebih besar dari XC, ini artinya rangkaian induktif. Nah, kalau rangkaian induktif, ya, kalau diagram fasornya, begini, kalau I-nya ke sana, berarti V-nya ke sebelah sana. Ini I-nya ke sini, ya. Ini L, ini VL. Kalau seperti ini, maka bentuk grafiknya itu kalau I-nya seperti ini, ya. Ini adalah I-nya, maka ini bentuk I-nya, maka bentuk V-nya, ya, itu adalah begitu. Jadi sekarang kita lihat bentuk I-nya yang mana, ya. Bentuk I-nya yang sama dulu. Bentuk I-nya yang sama itu adalah yang ini, sinusoidal murni. Ini juga sinusoidal murni, ya. Yang ini juga sinusoidal murni. Cuma sekarang perhatikan gambar grafik V-nya. Gambar grafik V-nya pada saat T sama dengan 0, ya, dia berada pada nilai maksimum, ya. Maka ini V, ini maksimum positif. Kalau ini 0, kalau ini maksimum negatif. Maka yang benar adalah yang ini. Ya. Jadi ini adalah induktif. Kemudian yang 11 ini, yang C ini adalah resistif, ya. Kalau yang ini adalah kapasitif, ya. Nah, sedangkan yang ditanya adalah bentuk rangkaian yang induktif, maka jawabannya adalah yang B. Berikutnya, dari gambar rangkaian RLC di bawah diketahui resistor 60 ohm, ya. Resistornya 60 ohm. Nah, itu artinya R sama dengan 60 ohm. Reaktansi induktor berarti XL itu sama dengan 120 ohm. Dan reaktansi kapasitor XC-nya sama dengan 40 ohm. Serta tegangan maksimum sumber Vm-nya 200 volt. Besar kuat arus maksimum, nah, berarti yang ditanyakan adalah IM. IM itu sama dengan Vm dibagi dengan impedansi rangkaian. Impedansinya apa? Nah, impedansinya adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL minus XC dikuadratkan. Ya, kemudian kita masukkan, maka kita dapatkan 60 kuadrat ditambah ini 120 dikurangi 40 dikuadratkan. Maka Z-nya akar 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Maka ini adalah akar 100 kuadrat atau Z-nya sama dengan 100. Karena Z-nya sama dengan 100 ohm, maka IM-nya sama dengan 200 dibagi 100 sama dengan 2 ampere. Ya, jadi jawabannya adalah yang ini. Nah, ini cara yang sama, ya, soalnya juga sama. Ya, ini VM-nya, V-nya 200 volt, kemudian R-nya 60 ohm, XL 120 ohm, dan XC 40 ohm. Kalau kita masukkan yang ditanyakan I-nya sama dengan V per Z, ya, sama dengan 200 dibagi
akar ya 60 kuadrat ditambah 120 kurangi 40 dikuadratkan. Maka hasilnya nanti ini kita akan dapatkan ini 2P. Ya. Nah, karena ini hasilnya nanti 200 per 100. Ya. Berikutnya. Ya. Rangkaian seri RLC dirangkai seperti pada gambar. Bila saklar S ditutup, beda potensial antara titik B dan D. Ya, ini diketahui R-nya 8 ampere. Sekarang kita hitung XL. XL sama dengan ya omega dikalikan R sama dengan 2πf kali R sama dengan 2π kali F itu 125 radian. Berarti kita masukkan langsung ini 125 dikalikan 32 kali 10 pangkat minus 3 ya. Berarti ini 4000 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan 4 ohm ya. XC sama dengan 1 per omega kali C sama dengan 1 per 125 dikalikan 800 kali 10 pangkat minus 6 ya. Maka ini XC-nya adalah XC-nya sama dengan ya 10 pangkat 6 dibagi ya 125 kali 800 ya 8 kali 125 berarti ini dibagi 10 pangkat 5 maka XC-nya sama dengan 10 ya. Maka Z-nya adalah akar R kuadrat ditambah XL minus XC dikuadratkan. Ini sama dengan akar ya R-nya 8 kuadrat ditambah 4 minus 10 dikuadratkan. Maka hasilnya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat. Z-nya sama dengan 10 ohm. I-nya sama dengan V per Z. Ya, V-nya 120 dibagi 10 sama dengan 12 ampere. Nah, sekarang VBD ya. VBD itu sama dengan I dikalikan XL minus XC. I-nya sama dengan 12, XL minus XC-nya 4 dikurangi 10 sama dengan 12 minus kali minus 6 sama dengan minus 72 volt. Minus 72 volt menunjukkan bahwa V-nya itu tertinggal oleh arusnya. Ya. Jadi kalau besarnya itu adalah 72 volt. Perhatikan diagram fase dari rangkaian RLC ya. Di samping besarnya VL 10 volt, VC 4 volt,
Jika besarnya L sama dengan 0,01 Henry, frekuensi sumber tegangan. Nah, ini informasi frekuensi sumber tegangannya tidak ada. Jadi ini F-nya misalkan kita anggap 100 per V Hertz. Maka besarnya impedansi rangkaian adalah, kita disuruh mencari berapa besar impedansi rangkaian. Ya. Nah, ini kita lihat. Arus itu sama dengan V total dibagi dengan Z. Ya. Nah, dan arus juga sama dengan VL dibagi dengan XL. Nah, sekarang yang kita lihat, kita bisa menghitung V total, yaitu V-nya sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL minus VC dikuadratkan. Maka ini sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 10 minus 6 dikuadratkan. 10 minus 4 dikuadratkan. Sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 10 kuadrat. Maka V-nya adalah 10 volt. Ya. Nah, sekarang V-nya sudah ada, Z-nya sudah ada. Nah, I-nya belum ada. Kita cari, karena yang diketahui adalah VL dan L, maka kita cari XL. XL itu sama dengan omega dikalikan L. Ya. Nah, omega itu 2V FL. Maka ini 2V kali F 100 per V, ya, dikalikan dengan L. L-nya 0,01. Ini coret. Ini juga coret. 200 dikalikan 0,01. Ini sama dengan 2 ohm. Ya. Maka sekarang kita hitung. V total per Z sama dengan VL per XL. V per Z, V-nya 10 per Z sama dengan VL-nya diketahui 10 dibagi XL 2. Maka Z-nya juga sama dengan 10 dikalikan 2 per 10. Ini coret. Maka Z-nya sama dengan 2 ohm. Jawabannya adalah ini. Soal berikutnya. Gambar berikut ini menunjukkan diagram fasor suatu rangkaian bolak-balik. Jika frekuensi arus bolak-balik tersebut 50 Hz, maka ya ini kalau kita lihat sudut itu berputar ke sebelah sana, maka ini artinya V mendahului I. Ya, kalau V mendahului I, berarti ini rangkaiannya rangkaian bersifat kapasitif. Rangkaian bersifat induktif. Ya, kalau induktif berarti V sama dengan I kali XL. Ya, atau V sama dengan I dikalikan 2V FL. Ya, jadi kita tinggal hitung V-nya berapa? 12 volt. I-nya berapa? 500 mA, itu berarti 0,5 dikalikan 2V kalikan F-nya 50 dikalikan L-nya. Ya. Jadi ini kita coret. Ya. Berarti L-nya sama dengan 12 per 50 V. Ya. Atau kalau kita
kalikan, ini sama dengan 24 per 100 pi. Ya. So, 0,24 per V Henry. Ya. Jadi induktansinya, nah, ya, 0,24 bagi V, ya. Ini ya. Ini kalau kita kalikan 1000, ya, L-nya ini kalikan 1000, maka ini 0,24 dikalikan 1000 dibagi V, ya. Kalau ini kalikan 1000 per 1000, berarti kalau ini kalikan per 1000, ini kan jadi milihenry. Ya, maka hasilnya 240 per V milihenry. Berarti jawabannya adalah induktansinya adalah 240 per V milihenry. Selanjutnya, suatu rangkaian seri RLC dipasang pada tegangan listrik bolak-balik yang nilai efektifnya 100 volt. Berarti V-nya sama dengan 100 volt. Frekuensinya 60 Hz. R-nya sama dengan 10 ohm. Bila L-nya 26,5 milihenry, berarti XL-nya itu adalah 2VF kali L sama dengan 2V kali 60 kali 26,5 kali 10 pangkat minus 3. Ya, sekarang kita hitung dulu 2V ya. 2 kali 3,14 kali 60 kali 26,5 ya. Maka hasilnya itu kira-kira ini sama dengan 10.000 dikalikan 10 pangkat minus 3. Maka hasilnya ini kira-kira sama dengan 10 ohm. Ya. Nah, sekarang XC-nya. XC sama dengan 1 per omega C. Ini sama dengan 1 per 2V kali F-nya 60 kali kapasitasnya 106 kali 10 pangkat minus 6. Atau dengan kata lain 10 pangkat 6 ini 10 pangkat 6 dibagi ya 2 kali 3,14 ya kali 60 kali 106 hasilnya kira-kira ya ini hasilnya mendekati 40.000. 4 kali 10 pangkat 4 ya 40.000 ini maka ini 10 pangkat 2 per 4 maka hasilnya adalah 25 ya. Nah, sekarang kita hitung Z-nya. Z-nya sama dengan akar R kuadrat ditambah
XL minus XC dikuadratkan. Ya, atau kalau kita lihat ya, kita hitung R kuadrat itu 10 kuadrat ditambah ya 10 minus 25 dikuadratkan. Ini sama dengan akar 2 kuadrat kali 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat kali 5 kuadrat sama dengan akar ini 4 tambah 9 13 kali 5 kuadrat, maka ini 5 akar 13 ohm, maka I nya sama dengan V per Z ya, yaitu sama dengan V nya 100, Z nya 5 akar 13 ya. Kalau ditanya VL maka I dikalikan XL, I nya 100 per 5 akar 13 dikalikan dengan XL, XL nya 10 ya. Ini coret, ini coret, ini 2 ya, berarti I nya VL nya itu sama dengan 200 per akar 13. Akar 13 ini pasti lebih kecil dari 4 ya. Kalau lebih kecil dari 4 berarti 200 dibagi akar 13 itu akan lebih besar dari 200 dibagi 4, lebih besar dari 50. Maka ya jawabannya adalah 55,6 ya. Ini kira-kira 55,6 volt ya. Kita ya. Oke, selanjutnya hambatan R, induktor L, dan kapasitor C masing-masing mempunyai nilai 300 ohm, 0,9 Henry, dan 2 mikrofarad. Jika ketiga komponen listrik tersebut dihubungkan seri dan diberi tegangan AC, ya, diberi tegangan efektif AC sebesar 50 volt, frekuensi sudut AC 1000 radian per sekon, maka ya, kita periksa satu-satu. Ya, yes. Maka kita akan periksa satu-satu. Yang pertama, impedansi rangkaian Z itu sama dengan akar R kuadrat ditambah XL minus XC dikuadratkan. XL-nya sama dengan omega kali L. Omega-nya 1000, L-nya 0,9. Maka hasilnya 900 ohm ya. Kemudian XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 1000 kali 2 kali 10 pangkat minus 6. Jadi 10 pangkat 6 dibagi 2 kali 10 pangkat 3. Jadi ini benar, ini adalah 500 ya, jawabannya 500 ohm. Nah sekarang yang ditanya adalah impedansi rangkaian, masukkan Z-nya ke sini, maka ini akar 300 kuadrat ditambah XL 900
minus 500 dikuadratkan. Ya, ini sama dengan akar 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Ya, hasilnya akar 500 dikuadratkan. Akar 500 kuadrat itu sama dengan 500 ohm. Berarti yang pertama benar. Arus efektif rangkaian I sama dengan V per Z. Ya. V-nya 50, Z-nya 500, sama dengan 0,1 ampere. Maka ini yang benar, ini juga betul. Tegangan yang melintasi L, berarti kita cari XL sama dengan I kali XL. I-nya 0,1 dikalikan XL-nya 900 sama dengan 90 volt. Berarti yang nomor 3 juga ini benar. Tegangan melintasi C, ya, XC, VC. Ini VL. Ini VC sama dengan I kali XC. Maka I-nya 0,1 dikalikan 500 sama dengan 50 volt. Ya, jadi nomor 4 juga ini betul. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya, gitu. Oke, soal berikutnya. Sumber DC 2 volt dihubungkan dua elemen listrik yang dipasang seri dan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah 200 mA. Ya. Jika sumber DC diganti dengan sumber AC 2 volt, maka arus yang mengalir menjadi 100 mA. Komponen listrik pada rangkaian tersebut adalah di sini kita perhatikan ketika rangkaian listrik tersebut ada dua elemen listrik, ketika dialiri dengan arus listrik yang besarnya sama oleh arus listrik AC, rangkaian listriknya itu menjadi lebih kecil. Maka yang biasanya tidak berfungsi pada saat dialiri oleh arus DC itu adalah komponen induktor. Jadi ini adalah resistor dan induktor. Ya. Jadi kalian tidak usah hitung, maka pasti salah satunya adalah resistor dan induktor. Jadi jawabannya adalah yang ini. Ya. Gitu. Jadi kalian perhatikan, sekarang kalau I-nya, sekarang yang pertama itu I-nya adalah 0,2 ampere. Berarti ya kan V sama dengan I kali R gitu. Berarti R-nya adalah V per I. V-nya itu 2 volt. I-nya 0,2. Berarti R-nya adalah 10 ohm. Berarti ini adalah resistor yang 10 ohm. Ya, yang berfungsinya karena induktornya pada saat dialiri oleh DC, dia kalau tidak memiliki sifat resistif, induktor itu akan dianggap sebagai penghantar biasa. Tetapi ketika dia misalkan dialiri oleh sumber arus listrik AC 2 volt 50 Hz, maka akan timbul XL. XL itu adalah 2V F kali L. Ini 2V ya kali 50 ya dikalikan L. Nah, ini berapa XL-nya? Ya, XL-nya kita lihat. Kan ini jadi 100 mA. Berarti I-nya itu sekarang
V per Z. Ya, kalau I-nya itu sekarang sama dengan 0,1, maka V-nya 2 dibagi dengan Z. Maka Z-nya itu sama dengan 20. Ya, sama dengan 2 per 0,1 sama dengan 20 ohm. Nah, kalau kita hitung L-nya, Z itu kan sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikuadratkan. Z-nya 20 sama dengan akar 10 dikuadratkan ditambah XL kuadrat. Kalau kita kuadratkan dua-duanya, ini 400 sama dengan 100 ditambah XL kuadrat. Maka XL kuadratnya sama dengan 300. Atau XL-nya sama dengan 100 atau 10 kali akar 3. Ya. Maka L-nya itu tinggal dimasukkan. Ya. Oke, seterusnya. Suatu rangkaian seri R, L, dan C dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Apabila induktansi, ya, ini diketahui L-nya sama dengan 1 per 25 V kuadrat Henry dan kapasitornya C-nya sama dengan 25 mikrofarad, ya, maka frekuensi resonansinya adalah gitu, ya, FR sama dengan 1 per 2 V akar 1 per LC. Ini sama dengan 1 per 2 V akar 1 dibagi L. Nah, ini 2. Ya, sama dengan ini 1 per LC karena ini 1 per L-nya adalah 25 V kuadrat, maka di sini jadi 25 V kuadrat per C per 25 kali 10 pangkat minus 6. Ya. Ini 25 dengan 25 itu dicoret, maka ini akar V kuadrat itu V kuadrat per 2V kali 1 per 10 pangkat 3. 10 pangkat minus 3. Ya. Ini akar dari 10 pangkat minus 6. Maka ini akarnya, ini V-nya dicoret, maka ini 10 pangkat 3 dibagi 2. Ya, ini sama dengan 500 Hz atau 0,5 kHz. Ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Dua buah beban listrik dengan hambatan yang sama, yaitu R ohm, dihubungkan dengan saluran listrik PLN dengan tegangan V volt. Jika kedua beban dirangkai paralel, maka akan menghasilkan daya PB. P1. Ya. Tetapi jika dirangkai seri, maka akan menghasilkan daya P2. Perbandingan antara P1 dan P2. Ya. Dua buah beban listrik dengan hambatan sama, yaitu R ohm, dihubungkan dengan tegangan V volt. Ya. Sekarang kalau dihubungkan dengan paralel, nah, berarti ini hambatannya dihubungkan paralel, begitu. Ya,
ininya V, maka ini R, yang di sini juga R. Ini kan sama dengan kalau kita R paralel, 1 per R paralel, sama dengan 1 per R, ditambah dengan 1 per R, sama dengan 2 per R. Berarti R paralelnya sama dengan R per 2. Berarti P1 ya, itu kan sama dengan P kuadrat dibagi R paralel, atau sama dengan 2 V kuadrat dibagi dengan R. Ini adalah V1. Sekarang yang kedua, menghasilkan dirangkai seri. Kalau dirangkai seri berarti begini, ini R, maka R serinya ini akan menghasilkan R seri, itu kan sama dengan R ditambah R, sama dengan 2R. Ya, maka P2 itu sama dengan V kuadrat per R seri. Ya, ini berarti V kuadrat dibagi 2R. Ya. Sekarang yang ditanyakan adalah perbandingan antara P1 dan P2. Berarti P1 per P2 itu sama dengan 2V kuadrat per R per V kuadrat per 2R. Ini dicoret, yang ini juga dicoret, ini dicoret. Ya, jadi P1 per P2 itu sama dengan 2 per 1 per 2. Kalau kita kalikan 2, dua-duanya, maka yang di atas 4, maka yang di bawahnya adalah 1. Berarti perbandingannya 4 berbanding 1. Berarti jawabannya adalah yang ini. Nomor berikutnya. Jika sebuah generator dengan daya keluaran P dari tegangan keluaran V dihubungkan ke sebuah pabrik menggunakan kabel yang hambatan totalnya R. Ya. Daya masukan yang dikirim ke pabrik adalah ya, sebuah generator dengan daya keluaran P dari tegangan keluaran V dihubungkan ke sebuah pabrik menggunakan kabel yang hambatan totalnya R, ya, maka daya keluaran, daya masukan yang dikirim ke pabrik adalah, ya, sebenarnya kalau generator itu, ya, ini daya keluaran generator adalah P. Ya. Ini keluaran. Kemudian di jalan sebetulnya ada disipasi. Ada disipasi atau daya disipasi. Yaitu daya yang berubah menjadi panas. Ya. Nah, besarnya daya disipasi ini, P disipasi ini, itu adalah V kuadrat dibagi R. Jadi daya masukan yang dikirim ke pabrik, ya, sebenarnya daya yang dikirim ke pabriknya besarnya itu adalah P dikurangi dengan V kuadrat per R. Ya, tapi di sini jawabannya tidak ada. Ya. Kalau walaupun mau dikirim, kalau dianggap efisiensi, kalau daya disipasi ininya misalkan kita
kita abaikan, ya, maka ini dianggap tidak ada daya yang berubah menjadi panas, maka ini sama dengan 0, maka daya yang masukan yang dikirim ke pabrik itu tetap besarnya, yaitu V. Ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ya, ini besarannya daya. Nah, ini pengurangan ini secara satuan itu tidak akan menghasilkan satuan daya juga. Jadi yang harus kalian pilih adalah yang P ini. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.